Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan di pertemuan yang ke-9 ini pembahasan kitab Ar-Risalatul Makkiyatu, risalah yang ditulis di kota Makkah Al-Mukarramah, fi bayanil aqidati salafiyah, yang risalah ini menjelaskan tentang akidah keyakinannya pengikutnya salaf. Syekh Su'ayyid Ibnu Hulayyil Al-Umar mengatakan dalam kitabnya halaman 8, washtamalat suratul ikhlasi, surat al-ikhlas, yaitu surat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini istamalat, mengandung ala bayani tauhidil ilmi, mengandung atas penjelasan tauhid yang disebut dengan at-tauhidil ilmi. Apa yang dimaksud dengan at-tauhidil ilmi? Yaitu wa huwa ar-rububiyyatu wal asma'u was sifat, yaitu tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma' was sifat. Karena tauhid ini terkait dengan bahwa Allah menyampaikan ilmu kepada kita, Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan yang harus diimani. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya tersebut. Seperti misalnya Allah memiliki perbuatan al-khalqu, mencipta. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mencipta. Allah memiliki perbuatan ar-razqu, memberi rezeki. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah. Demikian juga Allah menyampaikan ilmu kepada kita, yaitu al-asma'u wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah. Yang kita wajib mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Baik nama-nama itu disebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan washtamalat suratul kafirun, dan surah Al-Kafirun, yaitu surat yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini mengandung alal tauhidil amali, penjelasan tentang tauhid yang berupa amalan, yaitu Allah menuntut kita untuk beramal, dan amal itu wajib dipersembahkan hanya untuk Allah. Kita wajib mentauhidkan Allah dalam segala amal perbuatan kita, dalam semua amal soleh kita. Tidak boleh satupun amal soleh kita persembahkan atau kita peruntukkan untuk selain Allah. Apa yang dimaksud dengan at-tauhid al-amali? Wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid al-uluhiyah terkait amalan hamba. Jadi kalau kita definisikan adalah mentauhidkan Allah dalam seluruh amalan hamba. Amalan hamba wajib diwujudkan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wala yasihhu ja'lu tauhidil hakimiyyati, dan tidak benar, tidak sah menjadikan tauhid al-hakimiyah nau'an, menjadi salah satu macam min anwa'it tauhid, dari macam-macam tauhid, warabi'an laha, apalagi menjadikannya menjadi macam yang keempat untuk macam-macam tauhid. Ini tidak benar. Jadi yang mengatakan tauhid itu ada 4, yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat, dan tauhid al-hakimiyah. Ini ahlul bid'ah yang mengatakannya. Biasanya orang-orang haroki yang cenderung takfiri, gampang mengkafirkan. Jadi mereka mengatakan harus mentauhidkan Allah dalam hukum, bahwa mereka yang tidak berhukum dengan Allah, dengan hukum Allah akan kafir. Ini biasanya kelompok-kelompok takfiri atau khawarij. Kelompok-kelompok yang mengkafirkan pemerintah Indonesia
kelompok-kelompok yang mengkafirkan pemerintah yang dalam sebagian hukumnya tidak berhukum dengan hukum Islam. Ini saya ingin menjelaskan sedikit ya. Saya ingin menjelaskan sedikit ya, kekeliruan kelompok takfiri. Kelompok ini sebenarnya kalau diajak diskusi, mereka itu sebenarnya tidak punya hujah. Jadi seperti misalnya pemerintah negara Republik Indonesia, bukan pemerintah yang kafir. Mereka adalah pemerintah yang beriman, tetapi dalam sebagian hukum mereka memang tidak berlandaskan hukum-hukum agama. Tetapi masih banyak hukum-hukum agama yang diterapkan dan diperbolehkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk diamalkan oleh rakyatnya. Seperti kita sholat, coba. Sholat kita kan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kita sesuai dengan hukum Allah ya. Bahkan pemerintah menetapkan ibadah puasa, kemudian haji, pernikahan, wakaf, dan seterusnya. Hanya dalam permasalahan penerapan hukum-hukuman hudud pidana sebagian saja itu tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka menurut dalil-dalil yang ada itu tidak dikafirkan. Dan nanti akan kita bantah atau kita bahas ya tentang ayat yang disalahfahami oleh kelompok Khawarij, yang mana mereka mengatakan bahwa yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, keluar dari Islam, itu salah. Karena Abdullah bin Abbas, penerjemah Al-Quran dan pentafsir Al-Quran, menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan di situ bukan kufrun akbar, tapi kufrun asghar, kufur kecil, kufur yang tidak menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam atau murtad. Wallahu a'lam. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Bal huwa, bahkan ya, tauhid al-hakimiyah itu bahkan dia min lawazimiha, termasuk konsekuensi dari macam-macam tauhid yang tiga itu. Jadi tauhid al-hakimiyah itu nanti masuk ya di dalam tauhid ar-rububiyah, juga di dalam tauhid al-uluhiyah. Jadi bukan menjadi macam tauhid yang keempat, sebagaimana kelompok-kelompok Haroki yang menyimpang, mereka menjadikan tauhid al-hakimiyah wajibnya berhukum dengan hukum Islam, dan tidak ada ya sama sekali di kalangan mereka itu ya ucapan yang bijak. Bahkan mereka mengatakan pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu kafir. Itu nanti kalimat ini mengenai mereka sendiri. Coba kalau mereka misalnya suatu hari entah sengaja meninggalkan puasa atau sudah wajib haji sengaja meninggalkan haji, kalau begitu kafir enggak? Kalau sudah wajib haji tidak berhaji? Tidak bisa jawab mereka. Tidak bisa jawab. Sengaja meninggalkan puasa, bahkan sengaja meninggalkan sholat, atau di antara mereka sengaja meninggalkan istrinya dan tidak memberi nafkah, itu kafir nggak? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Jadi sibuk berperang, sibuk berdakwah, tidak memberi nafkah kepada anak istri. Makanya ikhwan-ikhwan, akhwat-akhwat, bapak-bapak dan ibu harus belajar agama yang benar dengan guru yang manhajnya lurus, yang mengikuti manhajus salafis saleh. Jangan belajar dengan guru yang hanya pintar berpidato, pandai berceramah, yang orator, yang enak pidatonya, sistematis pidatonya. Jangan itu. Belajar dengan guru yang betul-betul memahami ilmu agama dengan benar. Belajar dengan ulama-ulama, bukan belajar dari buku-buku terjemahan, bukan belajar dari YouTube, dan bukan belajar hanya beberapa hari ikut daurah kemudian menjadi mufti Facebook atau mufti YouTube, naudzubillahi min dzalik. Tapi belajar dengan cara yang benar. Ini yang bisa disampaikan ya, insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.